selama hamil hingga melahirkan. Suami dan mertuaku menghinaku. Namun, sebuah kotak dari suster menjadi pembalasanku yang membuat mereka menyesal selamanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar. Dunia Renita terasa berhenti berputar selama 3 menit yang paling menegangkan dalam hidupnya. Ia duduk di tepi toilet yang dingin, kedua tangan terkepal di pangkuannya, menatap benda pipih dari plastik yang tergeletak di atas wastafel. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya berdengung di telinga, menenggelamkan suara rintik hujan Agustus yang membasahi jendela kecil kamar mandi mereka. Satu garis. Lalu, perlahan tapi pasti, garis kedua muncul. Warnanya semakin tegas di bawah cahaya lampu kuning. Dua garis biru yang solid. Napas yang sejak tadi ia tahan akhirnya terlepas dalam satu embusan gemetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia meraih alat tes kehamilan itu dengan tangan gemetar, mendekatkannya ke wajah seolah tak percaya. Positif. Di dalam rahimnya, sebuah kehidupan baru telah dimulai. Kehidupan buah cintanya dengan Roni. Senyum merekah di bibirnya. Seketika, benaknya dipenuhi oleh bayangan-bayangan indah. Roni akan pulang kerja. Ia akan menyambutnya dengan kabar ini, dan wajah lelah suaminya itu akan berubah cerah, dipenuhi keterkejutan dan kebahagiaan. Ia membayangkan Roni akan memeluknya erat, mengangkat tubuhnya sambil tertawa, lalu berlutut untuk mencium perutnya yang masih rata. Mereka akan menjadi sebuah keluarga yang utuh. Mimpi sederhana yang selalu ia rawat sejak mereka menikah setahun yang lalu. Rumah kecil mereka yang terasa sepi akan segera diramaikan oleh tangis dan tawa bayi. Ia sudah bisa membayangkan sudut kamar mana yang akan mereka sulap menjadi kamar bayi, dengan dinding dicat warna pastel yang menenangkan. Semua terasa begitu sempurna. Malam itu, Renita menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Ia tidak memasak makan malam yang mewah, hanya sup ayam jahe kesukaan Roni dan beberapa lauk sederhana. Ia meletakkan alat tes kehamilan itu di dalam sebuah kotak perhiasan kecil yang sudah tidak terpakai, membungkusnya dengan pita, dan meletakkannya di samping piring Roni. Pukul 8 malam, suara deru motor Roni terdengar memasuki halaman. Renita segera merapikan rambutnya, mengusap gaun rumahannya, dan berlari kecil ke pintu depan dengan senyum paling manis yang ia punya. "Selamat datang, sayang," sapanya, mengambil tas kerja Roni. Roni hanya bergumam singkat. Wajahnya tampak kusut dan lelah. Ia melonggarkan dasinya dan menghempaskan diri ke sofa tanpa menatap Renita. Hari yang berat. Klien banyak maunya. Bos menekan terus. Senyum Renita sedikit memudar. Tapi ia berusaha mengerti. "Mandi dulu, Gih. Aku sudah siapkan air hangat. Makan malamnya juga sudah siap." Roni mengangguk, masih menatap kosong ke arah televisi yang mati. Di meja makan, suasana terasa hening. Renita menunggu dengan cemas saat Roni menyadari kotak kecil di samping piringnya. "Apa ini?" tanya Roni akhirnya. Alisnya terangkat. "Buka saja," jawab Renita. Jantungnya kembali berdebar kencang. Dengan gerakan malas, Roni membuka pita dan mengangkat tutup kotak. Ia menatap benda di dalamnya selama beberapa detik. Tidak ada ekspresi terkejut. Tidak ada senyum. Wajahnya datar, seolah sedang menganalisis laporan keuangan. "Positif?" tanyanya. Nadanya lebih terdengar seperti konfirmasi data daripada sebuah pertanyaan yang syarat emosi. Renita mengangguk antusias. Matanya berbinar menanti reaksi yang ia impikan. "Iya, Ron. Kita akan punya bayi." Roni meletakkan kembali alat tes itu ke dalam kotak. Ia bersandar di kursinya, menghela napas panjang. "Aku sudah menduganya sejak kamu bilang telat bulan lalu." Ia meraih sendok dan mulai mengaduk supnya. "Kita harus mulai menghitung. Biaya dokter, persalinan, perlengkapan bayi, semuanya mahal sekarang. Aku mungkin harus ambil lembur lebih sering." Dunia Renita yang tadinya penuh warna-warni mendadak menjadi kelabu. Bukan ini reaksi yang ia harapkan. Tidak ada pelukan, tidak ada tawa, tidak ada ciuman di perut.
Hanya ada kalkulasi biaya dan keluhan tentang pekerjaan. Kamu tidak senang? Tanya Renita lirih. Suaranya nyaris bergetar. Roni akhirnya menatapnya. Senang. Tentu saja senang. Tapi kita harus realistis. Renita, punya anak itu tanggung jawab besar. Bukan cuma soal lucu-lucuan. Aku hanya memikirkan masa depan, katanya, seolah sedang membenarkan sikap dinginnya sebagai bentuk tanggung jawab. Malam itu, Renita memaksakan diri untuk tersenyum dan menghabiskan makan malamnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Roni benar. Suaminya adalah seorang perencana. Ia hanya sedang praktis dan memikirkan yang terbaik untuk mereka. Roni akan terbiasa dengan gagasan ini. Ia pasti akan menunjukkan kebahagiaannya nanti. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Renita memeluk Roni dari belakang. Aku mencintaimu, bisiknya. Roni hanya bergumam pelan sebelum napasnya menjadi teratur. Tanda ia sudah terlelap. Renita memejamkan mata, merasakan sebuah kekosongan dingin mulai merayap di hatinya, mengikis sedikit kebahagiaan murni yang ia rasakan beberapa jam sebelumnya. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang canggung. Roni tidak pernah lagi membahas soal kehamilan itu kecuali jika Renita yang memulai. Ia sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut, dan akhir pekan dihabiskan untuk melepas penat dengan teman-temannya. Renita merasa semakin sendirian, namun ia terus berpegang pada seutas harapan tipis bahwa semua akan membaik. Mungkin, jika keluarga Roni tahu, mereka akan memberikan dukungan yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Kita harus memberitahu ibumu, Ron, kata Renita pada suatu Sabtu pagi. Roni, yang sedang asyik membaca berita di ponselnya, mendengus pelan. Nanti saja, ibu pasti akan banyak bertanya. Justru itu, semakin cepat semakin baik, kan? Beliau akan menjadi seorang nenek. Bujuk Renita dengan suara lembut. Dengan berat hati, Roni akhirnya setuju. Siang itu, mereka berkendara menuju rumah orang tua Roni yang terletak di kawasan yang lebih elit di pinggir kota. Renita memegang perutnya tanpa sadar, membayangkan senyum bahagia Ibu Tara saat mendengar kabar tentang cucu pertamanya. Harapannya kembali membuncah. Ibu Tara menyambut mereka di pintu dengan senyum tipis yang tak pernah sampai ke matanya. Penampilannya selalu rapi tanpa celah, dengan sanggul kecil yang ketat dan daster batik mahal yang disetrika licin. Matanya yang tajam langsung mengamati Renita dari atas ke bawah, seolah mencari-cari kesalahan. Tumben sekali datang tidak bilang-bilang, sapanya. Nadanya terdengar seperti sebuah teguran halus. Hanya ingin mampir, Bu, jawab Roni sambil mencium tangan ibunya, diikuti oleh Renita. Di ruang tamu yang luas dan dipenuhi perabotan kayu jati yang mengkilap, suasana terasa formal dan dingin. Setelah basa-basi singkat tentang cuaca dan pekerjaan Roni, Renita memberanikan diri. Bu, kami ada kabar gembira, ucap Renita, melirik Roni untuk mencari dukungan. Roni hanya menatap cangkir tehnya. Ibu Tara mengangkat alisnya. Oh ya. Renita menarik napas dalam-dalam. Saya hamil, Bu. Hening sejenak. Ibu Tara menatap Renita, lalu beralih ke Roni, lalu kembali ke Renita. Senyum tipisnya tadi benar-benar lenyap. Oh, cepat juga, ya. Komentarnya, kata-katanya setajam pisau. Implikasinya jelas. Renita dianggap terlalu cepat hamil, seolah menjebak putranya. Renita merasakan pipinya memanas. Usianya baru beberapa minggu, Bu. Sudah ke dokter? Tanya Ibu Tara, mengabaikan rona bahagia yang coba dipertahankan Renita. Belum, Bu. Rencananya minggu depan. Jawab Renita. Harus ke dokter yang bagus. Jangan yang sembarangan, kata Ibu Tara. Nadanya memerintah. Ia lalu menatap Renita lekat-lekat. Apa kamu bisa mengurus anak? Mengurus anak itu tidak mudah. Apalagi dengan latar belakangmu yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai Roni jadi repot karena kamu tidak becus. Hati Renita terasa seperti diremas. Latar belakangnya, seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan sederhana, selalu menjadi senjata Ibu Tara untuk merendahkannya secara halus. Dan kini, bahkan sebelum cucunya lahir,
Kemampuannya sebagai ibu sudah diragukan. Renita menatap Roni, memohon dengan matanya agar suaminya itu membelanya. Tapi Roni justru mengangguk setuju pada ibunya. Itu juga yang saya khawatirkan, Bu. Makanya saya bilang pada Renita, jangan manja. Semuanya harus dipersiapkan dengan benar. Dunia Renita serasa runtuh. Ia bukan hanya tidak mendapat dukungan, ia justru disudutkan oleh dua orang terpenting dalam hidupnya. Sisa kunjungan itu terasa seperti neraka. Ibu Tara terus memberinya nasihat yang lebih terdengar seperti perintah dan kritik, mulai dari makanan yang harus ia makan hingga cara ia harus bersikap agar tidak memalukan keluarga. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Renita tidak bisa menahan air matanya lagi. Isak tangisnya pecah dalam keheningan. "Kenapa kamu menangis?" tanya Roni. Nadanya terdengar jengkel. "Ibumu," kata-katanya menyakitkan. "Ron, dan kamu sama sekali tidak membelaku," isak Renita. Roni menghela napas kasar. "Sudah, lah, ibuku kan memang begitu dari dulu. Kamu tahu sendiri wataknya. Jangan dimasukkan ke hati. Anggap saja itu bentuk perhatiannya." "Perhatian? Dia menghinaku. Ron, dia meragukan kemampuanku menjadi seorang ibu. Dia hanya khawatir. Kamu terlalu sensitif," balas Roni dengan suara meninggi. "Harusnya kamu bersyukur diberi nasihat. Aku pusing mendengar tangisanmu ini." Renita terdiam seketika. Kata, terlalu sensitif, terasa seperti tamparan. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Bagi Roni, perasaannya tidak valid. Rasa sakit hatinya dianggap sebagai sebuah gangguan. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan, menatap keluar jendela ke arah jalanan yang ramai. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti, dan begitu sendirian di dalam mobil yang melaju kencang itu. Memasuki bulan kedua kehamilan, tubuh Renita mulai menunjukkan perubahan. Mual di pagi hari menjadi sahabatnya, dan tenaganya terkuras lebih cepat dari biasanya. Bersamaan dengan itu, datang pula fase ngidam. Bukan ngidam yang aneh-aneh, hanya keinginan kuat untuk menyantap makanan tertentu pada waktu yang tidak terduga. Suatu malam, sekitar pukul 11, Renita terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa mual, namun ada satu keinginan yang begitu kuat di benaknya. Martabak manis keju coklat dari kedai di ujung jalan protokol, sekitar 5 kilometer dari rumah mereka. Kedai itu terkenal karena adonannya yang lembut dan isiannya yang melimpah, dan buka hingga lewat tengah malam. Ia menoleh ke samping. Roni tertidur pulas. Napasnya berat dan teratur. Renita ragu-ragu. Haruskah ia membangunkannya? Selama ini, ia selalu berusaha tidak merepotkan Roni. Tapi malam ini, keinginan itu begitu kuat hingga air liurnya terasa berkumpul di mulut. Ia membayangkan lelehan coklat dan keju yang hangat, dan perutnya yang mual terasa sedikit lebih baik. Dengan hati-hati, ia menepuk lengan Roni. "Ron, bangun sebentar. Sayang." Roni menggeliat, membuka matanya dengan kesal. "Ada apa?" geramnya. "Maaf mengganggumu," bisik Renita. Aku ingin sekali makan martabak manis yang di jalan protokol itu." Roni mengerutkan kening, melirik jam digital di nakas. "Jam 11 malam? Kamu bercanda?" "Aku tahu ini sudah malam, tapi aku ingin sekali. Rasanya mual sekali kalau tidak dituruti," pinta Renita dengan suara memelas. Roni mendengus kasar dan membalikkan badannya memunggungi Renita. "Sudah, lah, jangan manja. Besok pagi juga rasa ingin itu hilang. Aku lelah. Besok harus presentasi penting." Hati Renita mencelos. "Tapi, Ron, tidur. Renita, jangan mulai lagi dengan drama kehamilanmu. Banyak wanita hamil di luar sana tidak bersikap berlebihan sepertimu." Potong Roni, suaranya dingin dan menusuk. Setelah itu, hening. Hanya terdengar suara dengkuran halus Roni yang kembali terlelap. Renita berbaring diam dalam kegelapan, menatap langit-langit kamar. Kata, manja, dan berlebihan, terus terngiang di telinganya. Apakah keinginannya salah? Apakah ia memang terlalu merepotkan?
Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah, membasahi bantalnya. Bukan karena martabak itu. Ia tidak peduli lagi dengan makanan manis itu. Ia menangis karena merasa begitu tidak dihargai, begitu tidak dipedulikan. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, menganggap kebutuhannya sebagai ibu dari anaknya hanyalah sebuah drama. Dengan pelan, agar tidak membangunkan Roni, Renita bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke dapur yang gelap, membuka lemari, dan menemukan sebungkus biskuit gandum sisa. Ia duduk sendirian di meja makan, mengunyah biskuit kering itu dalam diam, mencoba menelan rasa pahit kekecewaan yang menyumbat tenggorokannya. Setiap gigitan terasa hambar, seperti pernikahannya. Di luar, hujan kembali turun, seolah ikut menangisi kesendiriannya malam itu. Hari untuk kontrol kehamilan pertama akhirnya tiba. Bagi Renita, ini adalah sebuah momen yang sangat penting. Ini adalah kali pertama ia akan melihat calon bayinya melalui layar USG, mendengar detak jantungnya. Selama seminggu penuh, ia terus mengingatkan Roni, dan suaminya itu tampak menyanggupinya, meskipun dengan setengah hati. Iya, aku ingat. Sabtu jam 10, kan? Aku akan kosongkan jadwalku, kata Roni beberapa hari sebelumnya. Sebuah percikan harapan kembali menyala di hati Renita. Mungkin, hanya mungkin, jika Roni melihat sendiri bukti nyata dari kehidupan yang tumbuh di dalam rahimnya, hatinya akan luluh. Mungkin ia akan merasakan ikatan yang sama seperti yang Renita rasakan. Sabtu pagi itu, Renita bangun dengan semangat. Ia memilih gaun terbaiknya, berdandan sedikit lebih cantik dari biasanya. Ia ingin terlihat bahagia dan berseri-seri di samping suaminya. Pukul 9. Ia sudah siap. Ia melirik Roni yang baru saja selesai mandi dan sedang mengenakan kemeja kerjanya. Loh, kok pakai baju kerja? Kita kan mau ke dokter, tanya Renita. Senyumnya sedikit goyah. Roni menghela napas. Ekspresi yang sudah sangat Renita kenal. Ekspresi yang selalu mendahului sebuah kabar buruk. Dengar, Ren. Tadi pagi-pagi sekali bos menelepon. Ada rapat mendadak dengan investor dari luar kota. Ini penting sekali untuk proyek baruku. Aku tidak mungkin tidak datang. Harapan Renita runtuh berkeping-keping. Tapi kamu sudah janji, Ron. Ini kontrol pertama kita. Aku tahu, tapi ini darurat. Kamu pergi sendiri saja, ya? Bujuk Roni. Nanti hasilnya ceritakan saja padaku. Atau rekam saja videonya kalau boleh. Sama saja, kan? Sama saja. Bagaimana mungkin melihat rekaman video bisa sama dengan berada di sana, memegang tangannya, dan berbagi momen magis itu bersama? Renita ingin berteriak, ingin menangis. Tapi ia tahu itu semua akan sia-sia. Ia hanya akan dituduh terlalu sensitif, atau tidak mengerti. Dengan hati yang berat, Renita mengangguk pelan. Baiklah. Nah, begitu dong. Istri yang pengertian, kata Roni sambil menepuk pundaknya. Lalu bergegas pergi seolah takut Renita akan berubah pikiran. Renita memesan ojek online dengan tangan gemetar. Di klinik kandungan, pemandangan yang menyambutnya adalah siksaan. Ruang tunggu dipenuhi oleh pasangan-pasangan yang berbahagia. Para suami dengan cemas tapi penuh perhatian menemani istri mereka. Ada yang mengusap punggung, ada yang membawakan minum, ada yang bercanda untuk meredakan ketegangan. Renita duduk sendirian di pojok, memeluk tasnya erat-erat, merasa seperti alien di planet yang salah. Ibu Renita, panggil seorang perawat. Di dalam ruang periksa yang dingin, Renita berbaring di ranjang. Dokter dan perawat bersikap ramah. Tapi kebaikan profesional mereka justru semakin menonjolkan kekosongan di sisinya. Baik, kita lihat ya, Bu, kata dokter sambil menggerakkan alat USG di atas perut Renita yang sudah diolesi gel dingin. Dan kemudian, di layar monitor hitam putih itu, sebuah titik kecil muncul. Dokter memperbesar gambar itu. Nah, ini dia kantung kehamilannya. Dan yang berkedip-kedip itu detak jantungnya. Selamat ya, Bu. Renita menatap layar, terpesona. Sebuah kehidupan. Sebuah detak jantung. Menya,
Air mata kembali mengalir di pipinya. Kali ini campuran antara kebahagiaan yang luar biasa dan kesedihan yang mendalam. Ia mengalami keajaiban ini sendirian. Tangan yang ingin ia genggam tidak ada di sana. Bahu untuk bersandar terasa ribuan mil jauhnya. Setelah selesai, dokter memberinya cetakan pertama foto USG bayinya. Selembar kertas termal hitam putih yang terasa begitu berharga. Ia keluar dari klinik, mencoba menelepon Roni untuk berbagi kabar, untuk memberitahunya bahwa jantung anak mereka sudah berdetak. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Renita berdiri di trotoar yang ramai, memandangi foto USG di tangannya. Air matanya menetes, mengaburkan gambar titik kecil yang kini menjadi pusat dunianya. Ketidakhadiran Roni di klinik menjadi luka baru yang terus menganga. Renita mencoba menguburnya, mencoba mengerti, tapi rasa kecewanya terlalu besar untuk diabaikan. Selama beberapa hari, ia lebih banyak diam. Roni, yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, tampaknya tidak menyadari atau tidak peduli dengan perubahan sikap istrinya. Hingga pada suatu malam, saat mereka sedang makan malam dalam keheningan, Renita tidak tahan lagi. Ia harus bicara. Ia harus membuat Roni mengerti perasaannya. Ron, panggilnya pelan, meletakkan sendoknya. Jawab Roni. Matanya tak lepas dari ponsel di tangannya. Bisa kita bicara sebentar? Tolong letakkan dulu ponselmu. Dengan gerutu pelan, Roni meletakkan ponselnya. Ada apa lagi? Renita menarik napas, mencoba menyusun kata-katanya dengan hati-hati agar tidak terdengar menuduh. Aku merasa sedih waktu kamu tidak datang ke kontrol kehamilan hari Sabtu lalu. Itu momen yang penting buatku. Roni langsung bersikap defensif. Ya Tuhan, Renita, masalah itu lagi? Aku kan sudah bilang, aku ada rapat penting. Apa kamu mau aku kehilangan proyek besar hanya untuk menemanimu melihat layar hitam putih? Bukan begitu maksudku, balas Renita. Suaranya mulai bergetar. Aku hanya ingin kamu ada di sana. Aku butuh dukunganmu. Dukungan? Apa dengan bekerja banting tulang setiap hari itu bukan dukungan? Suara Roni mulai meninggi. Aku pusing memikirkan biayanya. Biaya dokter, vitaminmu yang mahal itu, nanti biaya persalinan, perlengkapan bayi. Semua itu pakai uang, bukan pakai perasaan. Setiap kata yang Roni ucapkan terasa seperti cambuk. Ia mengubah permintaan emosional Renita menjadi masalah finansial, membuatnya tampak egois dan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak pernah mempermasalahkan uang, Ron. Aku hanya ingin kamu peduli, seru Renita, tak sanggup lagi menahan emosinya. Peduli. Roni tertawa sinis, tawa yang menyakitkan. Harus seberapa peduli lagi? Aku sudah lelah, Renita. Sejak awal aku sudah bilang ini akan berat. Kamu dan bayi ini. Kadang aku merasa kalian hanya beban. Kata itu terucap. Beban. Sebuah kata pendek yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia Renita. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Suara jangkrik di luar terdengar lebih keras dari biasanya. Renita menatap Roni dengan mata terbelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wajah suaminya memerah karena marah, tapi ada sebersit keterkejutan di matanya sendiri, seolah ia tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tapi ia tidak menariknya kembali. Ia tidak bilang, "Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Ia hanya membuang muka, bangkit dari kursinya, dan berjalan menuju kamar, membanting pintu di belakangnya. Renita tetap duduk terpaku di meja makan. Piring di hadapannya masih penuh. Kata, beban, bergema di kepalanya, mengulang-ulang tanpa henti. Beban. Jadi, itulah dirinya di mata suaminya. Itulah arti dari anak yang sedang tumbuh di rahimnya. Bukan anugerah, bukan kebahagiaan, melainkan sebuah beban. Malam itu, harapan terakhir yang tersisa di hati Renita benar-benar padam, terkikis habis oleh kata-kata kejam suaminya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia sadar, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan ia harus menghadapinya sendirian. Kata,
beban, yang dilontarkan Roni menjadi sebuah garis demarkasi. Di satu sisi adalah Renita yang dulu, yang penuh harap dan selalu mencari pembenaran atas sikap suaminya. Di sisi lain adalah Renita yang sekarang, yang berjalan melewati hari-harinya dengan kekosongan yang membekukan di dada. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi bertanya. Ia hanya mengamati, mencatat setiap perlakuan dingin dan kata-kata tajam dalam benaknya, menyusunnya menjadi sebuah mozaik pahit yang merupakan realitas pernikahannya. Sekitar sebulan kemudian, saat perutnya mulai membuncit dengan jelas, Roni pulang dengan sebuah pengumuman. Minggu depan ada arisan keluarga besar di rumah Tante Susi. Kamu harus ikut. Renita, yang sedang menyiram tanaman di teras, menoleh tanpa ekspresi. Aku tidak punya baju yang muat. Pakai saja gaunmu yang longgar. Jangan mencari-cari alasan, kata Roni tajam. Ini penting untuk citra keluarga. Ibu akan marah besar kalau menantunya tidak kelihatan. Renita tahu perdebatan tak akan ada gunanya. Ini bukan tentang keinginannya, tapi tentang kewajiban menjaga citra yang begitu diagungkan oleh Roni dan ibunya. Hari itu pun tiba. Renita berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan nanar. Ia mengenakan gaun terusan lama yang warnanya sudah sedikit pudar. Satu-satunya yang masih muat di badannya yang mulai melebar. Gaun itu menekan perutnya dengan canggung dan membuat lengannya terlihat lebih besar. Ia merasa tidak nyaman dan tidak pada tempatnya. Rumah Tante Susi, adik dari Ibu Tara, adalah sebuah panggung kemewahan. Para wanita parubaya dan menantu-menantu muda lainnya berkumpul, memamerkan tas desainer, perhiasan berkilauan, dan gaun-gaun terbaru. Renita merasa seperti burung gereja yang tersesat di antara kawanan merak. Ibu Tara segera menghampirinya. Tatapannya yang kritis memindai penampilan Renita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Renita, ayo sini, ibu kenalkan. Katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Ia menarik Renita ke tengah kerumunan. Kenalkan, ini Renita, istri Roni. Sedang isi, baru 4 bulan. Beberapa ibu tersenyum sopan. Tapi kemudian Ibu Tara melanjutkan, seolah sedang mengomentari sebuah objek. Lihat, badannya melar sekali, ya? Beda sekali sama Tika, menantu saya yang satu lagi. Waktu hamil Adit dulu, Tika tetap langsing dan cantik, perutnya saja yang maju. Pintar merawat badan. Wajah Renita terasa panas. Darahnya serasa mendidih di bawah kulitnya. Ia bisa merasakan tatapan iba dan tatapan merendahkan dari wanita-wanita di sekelilingnya. Ia melirik Roni, yang berdiri tak jauh dari sana, pura-pura asyik mengobrol dengan seorang sepupu. Roni mendengar semuanya. Renita tahu itu, tapi ia tidak melakukan apa-apa. Seolah hinaan tadi belum cukup, Ibu Tara menambahkan. Tapi ya maklum, mungkin tidak terbiasa merawat diri. Dulu kan. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya tersenyum penuh makna, membiarkan semua orang mengisi sendiri bagian yang kosong tentang latar belakang Renita. Renita melepaskan genggaman tangan ibu mertuanya dengan sopan namun tegas. Permisi, Tante, Bu, saya mau ke toilet sebentar. Ucapnya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Ia berjalan melewati kerumunan dengan punggung tegak. Tidak membiarkan mereka melihat betapa gemetar tangannya. Di dalam toilet yang mewah dan beraroma wangi, ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api yang berbeda. Bukan lagi api kesedihan, melainkan api kemarahan yang dingin. Ia tidak menangis. Ia justru melihat dirinya dengan jelas untuk pertama kalinya. Ia melihat seorang wanita yang sedang mengandung kehidupan. Seorang wanita yang dipermalukan di depan umum oleh keluarga suaminya, dan seorang suami yang membiarkan itu semua terjadi. Rasa malu yang tadi membakarnya kini berubah menjadi bara. Bara itu tidak akan padam. Bara itu akan menjadi kekuatannya. Mulai hari ini, ia tidak akan lagi menunduk. Memasuki trimester kedua, kehamilan Renita seharusnya menjadi masa yang paling nyaman. Mual di pagi hari sudah berkurang, dan ia belum merasa terlalu berat. Namun, badai dalam sunyinya terus berlanjut. Roni semakin jauh.
Komunikasinya hanya sebatas instruksi atau keluhan. Suatu Selasa sore, Renita mulai merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing, tubuhnya meriang, dan yang paling menakutkan, perut bagian bawahnya terasa kram dan menegang. Ia mencoba berbaring, berharap rasa sakitnya akan hilang, tapi kram itu justru semakin menjadi. Panik mulai menjalari dirinya. Ia takut terjadi sesuatu pada bayinya. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Roni di kantor. "Halo?" jawab Roni, terdengar tidak sabar di tengah kebisingan kantor. "Ron, tolong, badanku panas dan perutku kram sekali," kata Renita, suaranya lemah. "Rasanya sakit." Terdengar helaan napas di seberang sana. "Kamu ini ada-ada saja. Paling hanya masuk angin biasa. Sudah minum obat?" "Aku takut minum obat sembarangan. Aku takut kenapa-kenapa sama bayinya." "Ya sudah, minum paracetamol saja. Itu aman untuk ibu hamil. Aku selesaikan pekerjaan dulu. Nanti aku pulang," katanya, nadanya meremehkan. "Jangan panik berlebihan." Telepon pun ditutup. Renita berbaring di tempat tidur, memeluk perutnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan bayi di dalam kandungannya. Ia mengikuti saran Roni dan meminum paracetamol, lalu menunggu. Waktu berjalan lambat. Jarum jam di dinding seolah berdetak mengejeknya. Maghrib tiba, lalu Isya. Roni belum juga pulang. Kram di perutnya sedikit mereda, tapi demamnya semakin tinggi. Ia merasa pusing dan sangat lemah. Ia mencoba menelepon Roni lagi. "Iya, halo?" jawab Roni. Kali ini, latar belakangnya berbeda. Terdengar suara tawa dan musik yang cukup keras. "Ron, kamu di mana? Kamu bilang mau pulang." "Aku masih sama teman-teman, Ren. Ada urusan penting soal klub sepeda," jawabnya. "Sebentar lagi juga pulang. Kamu tidur saja duluan." "Tapi aku sakit, Ron. Aku sudah bilang jangan panik. Sebentar lagi aku pulang," bentaknya sebelum mematikan telepon. Renita menatap ponsel di tangannya dengan pandangan kosong. Klub sepeda. Itulah yang lebih penting dari istrinya yang sedang sakit dan mengandung anaknya. Rasa sakit di perutnya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Malam itu, ia berjuang sendirian. Untuk ke kamar mandi mengambil air minum saja, ia harus merangkak karena pusing. Setiap gerakan terasa menyakitkan. Dalam kesendirian dan ketakutannya, sebuah kesadaran menghantamnya dengan keras. Jika malam ini terjadi sesuatu yang fatal padanya atau pada bayinya, ia akan mati sendirian. Roni tidak akan ada di sana. Bantuan tidak akan datang. Ketergantungannya pada Roni, sisa-sisa harapan bahwa suaminya akan melindunginya, hancur lebur malam itu. Ia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Ia harus kuat untuk bayi ini. Dengan sisa tenaga, ia berhasil tertidur di sofa ruang tamu, terlalu lelah untuk kembali ke kamar. Roni baru pulang lewat tengah malam. Bau alkohol dan parfum wanita yang asing samar-samar menguar dari tubuhnya saat ia mendekat. Ia melihat Renita yang tertidur dengan wajah pucat. Tanpa sepatah kata, ia hanya mengambil selimut, menyelimuti tubuh istrinya, lalu masuk ke kamar dan tidur, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Ia tidak pernah tahu bahwa di malam yang sama, istrinya telah mati-matian berjuang untuk hidup dan memutuskan untuk tidak akan pernah lagi bergantung padanya. Beberapa minggu setelah malam yang mengerikan itu, Renita sudah jauh lebih baik secara fisik, namun secara emosional, ia telah membangun sebuah benteng yang tinggi di sekeliling hatinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih observan. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melakukan semua tugasnya seperti robot, tanpa emosi, tanpa keluhan. Suatu sore, sebuah surat tagihan dari apotek datang. Itu adalah tagihan untuk vitamin dan suplemen kehamilannya selama 3 bulan terakhir. Malamnya, Renita memberikannya pada Roni. Roni menatap kertas itu dengan kening berkerut. "Mahal sekali ini. Uangku habis terus untuk semua ini. Bulan depan kita cari vitamin yang lebih murah saja." Renita hanya mengangguk, tidak berdebat. Ia sudah hafal keluhan itu. Keluhan tentang betapa beratnya beban finansial yang harus Roni tanggung.
Keesokan harinya, saat sedang membersihkan ruang kerja Roni yang jarang ia masuki, ia teringat harus mencari kartu garansi AC mereka yang sudah mulai tidak dingin. Ia ingat Roni pernah menyimpannya di laci meja kerjanya. Ia membuka laci satu persatu. Laci paling bawah terkunci. Renita hampir menyerah, tapi kemudian matanya menangkap sebuah kunci kecil yang terselip di antara pulpen di tempat pensil. Didorong oleh firasat aneh, ia mencobanya. Laci itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada kartu garansi. Yang ada hanyalah sebuah map tebal berwarna biru. Penasaran, Renita membukanya. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Map itu berisi tumpukan kwitansi dan sebuah buku tabungan dari bank yang berbeda, atas nama Roni, yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Matanya memindai kwitansi-kwitansi itu dengan ngeri. Pembelian frame sepeda karbon seharga puluhan juta rupiah. Satu set roda sepeda impor. Biaya registrasi untuk tur sepeda mewah keluar kota. Lengkap dengan tagihan hotel bintang 5. Tagihan dari restoran-restoran mahal tempat ia makan malam dengan teman-teman klubnya. Lalu ia membuka buku tabungan itu. Saldo terakhirnya menunjukkan angka yang membuat Renita mual. Jumlahnya lebih dari cukup untuk membiayai persalinannya di rumah sakit terbaik, membeli semua perlengkapan bayi paling berkualitas, dan masih bersisa banyak. Kebohongannya begitu besar, begitu sistematis. Jadi, selama ini Roni tidak pernah kekurangan uang. Ia tidak pernah berjuang keras demi keluarga. Ia hanya memilih untuk tidak memberikan uangnya untuk kebutuhan istri dan calon anaknya. Ia membiarkan Renita merasa bersalah karena biaya vitamin yang mahal, sementara ia menghamburkan uang untuk hobinya yang mewah. Ini bukan lagi kelalaian. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Ini adalah sebuah bentuk kekejaman yang sunyi. Ia merasa seperti orang bodoh yang telah ditipu mentah-mentah. Tangannya gemetar hebat, tapi otaknya bekerja dengan cepat dan dingin. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu dengan hati-hati memotret setiap lembar kwitansi dan halaman buku tabungan itu. Ia memastikan setiap angka dan tanggal terlihat jelas. Setelah selesai, ia mengembalikan semuanya persis seperti semula, mengunci kembali laci itu, dan meletakkan kuncinya kembali di tempat pensil. Ia keluar dari ruang kerja itu dengan langkah tenang, namun di dalam dirinya, sesuatu yang fundamental telah patah. Benang kepercayaan terakhir yang menghubungkannya dengan Roni telah putus tanpa bisa disambung kembali. Kini, ia punya bukti. Udara di rumah terasa semakin menyesakkan dari hari ke hari. Renita menjalani perannya dalam diam, sementara Roni tampak semakin frustrasi dengan sikap dingin istrinya, tanpa pernah mencoba mengerti penyebabnya. Suatu sore, Renita sedang di kamar, melipat beberapa baju bayi mungil yang ia beli dengan sisa tabungan pribadinya. Itu adalah satu-satunya hal yang memberinya kebahagiaan. Ia bisa mendengar Roni sedang berbicara di telepon di ruang tamu. Awalnya ia tidak peduli, tapi kemudian Roni sedikit mengeraskan suaranya, dan Renita mengenali nada jengkel suaminya saat berbicara dengan ibunya. Pintu kamar sedikit terbuka. Karena penasaran, Renita mendekat, berdiri diam di baliknya. Cukup untuk mendengar percakapan itu. Iya, Bu. Aku tahu. Aku juga pusing, kata Roni. Suaranya terdengar lelah. Dia jadi pendiam sekali sekarang. Susah diajak bicara. Terdengar suara Ibu Tara dari speaker ponsel Roni yang samar-samar, namun cukup jelas. Makanya Ibu bilang juga apa? Coba kamu pikir lagi, Roni. Pikir apa lagi, Bu? Suara Ibu Tara menjadi lebih tajam, lebih menusuk. Kamu yakin itu anakmu, Ron? Sejak ada dia di hidupmu, kamu jadi susah. Kamu terus-terusan mengeluh tidak punya uang. Pekerjaanmu terganggu. Jangan-jangan kamu ini hanya dibohongi. Coba kamu pikir baik-baik. Apa dia itu perempuan benar? Latar belakangnya tidak jelas begitu. Darah Renita seolah berhenti mengalir. Napasnya tercekat. Hinaan paling keji, paling tak termaafkan, telah dilontarkan. Mereka tidak hanya meragukan dirinya, tapi juga meragukan darah daging mereka sendiri. Ia menunggu dengan tegang, menunggu Roni membentak ibunya, menunggu Roni membela kehormatan istri dan anaknya.
Tapi yang terdengar hanyalah keheningan selama beberapa detik. Lalu, suara Roni yang lelah dan kalah. "Sudahlah, Bu. Jangan mulai. Aku pusing." Hanya itu. "Bukan," jaga ucapan ibu. "Bukan, dia anakku, darah dagingku. Bukan, jangan pernah menghina istriku seperti itu." Hanya sebuah permintaan agar topik yang tidak nyaman itu dihentikan karena membuatnya pusing. Respons lemah itu adalah sebuah persetujuan diam-diam. Respons itu memberitahu Renita bahwa suaminya, setidaknya, membiarkan keraguan itu ada. Benih beracun yang ditanamkan Ibu Tara telah dibiarkan tumbuh di dalam benak Roni. Renita mundur dari pintu. Tubuhnya lemas. Ia terduduk di tepi tempat tidur. Tangannya memeluk perutnya erat-erat, seolah sedang melindungi anaknya dari dunia yang begitu kejam. Kemarahan, rasa sakit, kekecewaan, semua emosi itu kini melebur menjadi satu, sebuah baja dingin yang melapisi hatinya. Ini bukan lagi tentang perasaannya yang terluka. Ini tentang martabat anaknya. Anaknya, yang belum lahir pun sudah dicap dengan keraguan yang begitu hina. Anaknya tidak pantas memiliki ayah yang lemah dan nenek yang berhati busuk. Anaknya pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan ia, sebagai ibunya, akan memastikan anaknya mendapatkannya. Malam itu, Renita tidak bisa tidur. Pukul 2 dini hari, ia bangkit dari tempat tidur, meninggalkan Roni yang mendengkur tanpa beban. Ia berjalan menuju satu kamar kecil di sebelah kamar utama, ruangan yang ia harap akan menjadi surga kecil bagi anaknya. Ia menyalakan lampu kecil di sudut ruangan. Cahayanya yang temaram menerangi hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Ada sebuah box bayi bekas yang ia amplas dan cat ulang sendiri dengan warna putih gading. Di atasnya, tergantung sebuah mainan putar yang ia rakit dari ranting kering, benang wol, dan figur-figur binatang dari kain flanel. Di sudut lain, sebuah lemari kecil yang juga ia beli dari pasar loak, kini sudah terisi tumpukan pakaian bayi yang terlipat rapi, selimut lembut, dan beberapa mainan. Semua di ruangan ini adalah hasil jerih payahnya seorang diri. Setiap sen yang ia keluarkan berasal dari sisa tabungannya. Setiap jam yang ia habiskan untuk mendekorasi ruangan ini dipenuhi oleh cinta dan harapan yang sunyi. Ruangan ini adalah bukti nyata dari perjuangannya. Renita berdiri di tengah ruangan. Satu tangannya mengelus perutnya yang kini sudah sangat besar. Ia merasakan sebuah tendangan lembut dari dalam, seolah sang bayi sedang menyapanya, memberinya kekuatan. Di ruangan inilah, benteng pertahanan terakhir Renita runtuh, bukan karena kesedihan, tapi karena cinta yang meluap-luap pada makhluk kecil di dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan beracun ini. Ia tidak akan membiarkan anaknya memiliki seorang ayah yang menganggapnya beban, dan seorang nenek yang mempertanyakan asal-usulnya. Anaknya pantas mendapatkan kedamaian. Anaknya pantas mendapatkan cinta tanpa syarat. Anaknya pantas mendapatkan seorang ibu yang bahagia dan kuat, bukan ibu yang layu dan selalu menangis dalam diam. Di sanalah, di tengah surga kecil yang ia bangun sendiri, sebuah keputusan mengeras menjadi baja. Ia akan pergi, tapi ia tidak akan pergi seperti seorang pecundang yang melarikan diri. Ia tidak akan lenyap begitu saja dalam malam. Ia akan pergi dengan kepala tegak. Ia akan meninggalkan sebuah warisan, sebuah kebenaran yang tak terbantahkan yang akan menghantui mereka selamanya. Pikirannya mulai bekerja dengan jernih dan tajam, seperti mesin yang baru diminyaki. Rencana itu terbentuk dengan cepat di benaknya. Setiap detailnya tersusun rapi. Ia akan membutuhkan bukti yang tak bisa disangkal. Ia akan membutuhkan kata-kata yang akan menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Ia akan membuat mereka menghadapi cermin, melihat betapa buruk rupa jiwa mereka. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Balas dendam adalah emosi yang panas dan buta. Rencananya dingin, terukur, dan bertujuan satu, keadilan. Keadilan untuk dirinya, dan yang terpenting, keadilan untuk anaknya. Renita mematikan lampu dan berjalan kembali ke kamar tidur. Ia menatap wajah Roni yang tertidur lelap. Wajah orang asing yang tidak lagi ia kenali. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang ada hanya sebuah tujuan.
Badai dalam sunyi yang ia lalui selama berbulan-bulan telah berakhir. Kini, ia adalah badai itu sendiri, yang menunggu waktu yang tepat untuk menghantam. Dan Roni tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpanya. Langit malam itu pecah. Guntur menggelegar di kejauhan, disusul kilat yang menerangi kamar tidur sesaat, menampilkan bayangan-bayangan yang menakutkan. Renita terbangun, bukan oleh suara badai, melainkan oleh sensasi aneh. Sebuah letupan kecil dan sunyi di dalam perutnya, diikuti oleh aliran hangat yang deras membasahi sprei di bawahnya. Ia terduduk dengan panik. Napasnya tercekat. Ia tahu apa artinya ini. Air ketubannya pecah. Tangannya secara refleks meraba sisi lain tempat tidur. Kosong dan dingin. Renita meraih ponselnya di nakas. Layarnya menyala, menunjukkan waktu pukul 1.32 dini hari. Ada satu pesan dari Roni, dikirim 3 jam yang lalu. Isinya singkat dan menusuk. Ngumpul sama anak-anak sepeda, jangan tungguin. Tawa getir dan putus asa hampir lolos dari bibirnya. Tentu saja, di saat paling krusial dalam hidup mereka, suaminya sedang bersenang-senang dengan hobinya yang lebih ia cintai daripada keluarganya. Tiba-tiba, rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menghantamnya. Dimulai dari punggung bawahnya, menjalar ke depan, mengencangkan seluruh perutnya menjadi sekeras batu. Ia terkesiap, mencengkeram perutnya, menahan napas sampai gelombang rasa sakit itu sedikit mereda. Kontraksi pertama. Begitu nyata, begitu kuat. Tidak ada waktu untuk menangis. Tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Tekad baja yang telah ia tempa selama berbulan-bulan kini mengambil alih. Ia harus bergerak. Dengan gerakan yang dipaksakan dan tubuh gemetar, ia turun dari tempat tidur. Ia meraih tas rumah sakit yang sudah ia siapkan sebulan lalu, tergeletak di sudut kamar seperti sebuah monumen penantian yang sunyi. Setiap beberapa menit, gelombang kontraksi kembali datang, memaksanya berhenti, bersandar ke dinding, dan bernapas dengan susah payah. Ia berjalan tertatih ke ruang tamu, ponsel di tangannya. Dengan jari-jari yang gemetar karena sakit dan panik, ia mencari nomor taksi online. Saat sedang menunggu konfirmasi, kontraksi lain menghantamnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia terduduk di lantai, menggigit bibirnya untuk menahan teriakan. Notifikasi dari aplikasi berbunyi. Taksi akan tiba dalam 5 menit. Dengan sisa tenaganya, Renita bangkit. Ia berjalan ke pintu depan, memutarnya, dan menguncinya dari dalam. Ia menatap sekeliling rumah kecil itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, namun nyatanya hanya menjadi penjara sunyi tempat harapannya mati. Ia tahu, saat ia melangkah keluar dari pintu ini, ia tidak akan pernah kembali sebagai Renita yang sama. Ia melangkah keluar ke dalam malam yang basah oleh hujan, sendirian, untuk menyambut perjuangan terbesar dalam hidupnya. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti selamanya. Sopir taksi, seorang bapak tua yang baik hati, terus meliriknya cemas melalui kaca spion setiap kali Renita merintih menahan sakit. Ia bahkan menawarkan untuk membunyikan klakson agar mobil di depan memberi jalan. Renita hanya bisa menggeleng lemah, terlalu fokus untuk mengatur napasnya. Setibanya di lobi instalasi gawat darurat yang terang benderang, dunia terasa berputar. Perawat membawakan kursi roda dan segera mendorongnya ke bagian kebidanan. Pertanyaan-pertanyaan administratif yang dingin terasa begitu kontras dengan rasa sakit yang membakar tubuhnya. Nama, tanggal lahir, nama suami, nomor telepon suami. Suami saya sedang tidak bisa dihubungi, jawab Renita dengan suara datar. Setiap kata terasa menguras energinya. Ia segera dibawa ke ruang bersalin. Sebuah ruangan privat yang bersih dan steril, namun terasa begitu dingin dan kosong. Hanya ada suara detak jantung bayinya dari mesin CTG yang terus berbunyi, menjadi satu-satunya melodi dalam kesunyiannya. Waktu seolah merangkak. Kontraksi datang semakin sering, semakin ganas, mencabik-cabik tubuhnya dari dalam. Di tengah kabut rasa sakit, pintu terbuka. Seorang perawat masuk. Usianya sekitar akhir 30-an, dengan wajah yang tenang dan sepasang mata yang memancarkan kehangatan. Di name tagnya tertulis, Suster Melati.
Selamat malam, Ibu Renita. Saya Suster Melati yang akan menemani Ibu malam ini. Sapanya lembut. Ia memeriksa data di papan, lalu menatap Renita dengan tatapan penuh empati. Ibu sendirian. Renita hanya mengangguk, terlalu lelah untuk bicara. Suster Melati tidak bertanya lebih lanjut. Ia seolah mengerti. Saat kontraksi berikutnya datang, dan Renita mencengkeram spray hingga buku-buku jarinya memutih, Suster Melati mendekat. Ia mengusap punggung Renita dengan gerakan memutar yang menenangkan. Tarik napas panjang dari hidung, Bu. Buang perlahan dari mulut. Ibu kuat. Ibu pasti bisa. Kehadiran dan sentuhan sederhana itu terasa seperti oase di tengah gurun. Untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, Renita tidak merasa sepenuhnya sendirian. Dari ruangan sebelah, ia bisa mendengar suara seorang pria yang terus menyemangati istrinya. Ayo, sayang, kamu pasti bisa. Sedikit lagi, aku di sini sama kamu. Lalu disusul sorakan gembira dari keluarga yang menunggu di luar. Setiap suara itu bagaikan jarum yang menusuk hati Renita. Ia meraih ponselnya untuk terakhir kali, mencoba menghubungi nomor Roni. Panggilan itu bahkan tidak berdering. Langsung masuk ke kotak suara. Ponselnya mati. Atau sengaja dimatikan. Cukup sudah. Renita meletakkan ponselnya kembali ke tas. Wajahnya mengeras. Ia tidak akan membuang tenaganya lagi untuk mengharapkan seseorang yang tidak akan pernah datang. Ia memfokuskan seluruh sisa kekuatannya. Suster Melati kini menjadi satu-satunya sauh baginya. Setiap kali gelombang sakit datang, ia akan menggenggam tangan suster itu erat-erat, menyalurkan semua rasa sakit dan perjuangannya melalui genggaman itu. Perjuangan ini miliknya seorang, dan ia akan memenangkannya. Waktu telah kehilangan artinya. Yang ada hanyalah siklus rasa sakit yang datang dan pergi. Masing-masing lebih hebat dari yang sebelumnya. Pintu terbuka dan dokter kandungan masuk. Wajahnya serius namun menenangkan. Setelah memeriksa, ia mengangguk pada Suster Melati. Sudah waktunya, Bu Renita. Pembukaannya sudah lengkap, kata dokter. Kata-kata itu memicu adrenalin terakhir dalam diri Renita. Inilah puncaknya. Suster Melati berdiri di sisinya, memegang salah satu tangannya, sementara perawat lain memegang tangan yang lain. Dengarkan saya, Bu Renita, bisik Suster Melati. Suaranya menjadi kompas di tengah badai rasa sakit. Saat kontraksi datang, tarik napas dalam-dalam dan dorong sekuat tenaga. Demi anak ibu, ibu adalah wanita paling kuat di ruangan ini. Ibu bisa. Renita memejamkan mata, mengumpulkan setiap ons kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang lelah. Saat gelombang kontraksi berikutnya tiba, ia mendorong, mengerahkan seluruh jiwa dan raganya, mengubah semua rasa sakit, kekecewaan, dan kesendirian selama 9 bulan terakhir menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Ia berteriak, bukan karena sakit, tapi karena perjuangan. Ia mendorong lagi dan lagi, dipandu oleh suara dokter dan Suster Melati. Hingga akhirnya, setelah sebuah dorongan terakhir yang terasa merobek seluruh dunianya, ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Tekanan itu hilang, dan keheningan yang sempat tercipta pecah oleh suara tangisan pertama yang nyaring dan penuh kehidupan. Tangis bayinya. Semua rasa sakit lenyap seketika. Kelelahan yang luar biasa tergantikan oleh euforia. Air mata mengalir deras di pipi Renita saat Suster Melati dengan lembut meletakkan makhluk kecil yang hangat, basah, dan menggeliat itu di dadanya. Renita menunduk. Ia melihat wajah mungil yang memerah, bibir kecil yang masih berteriak, dan sepasang mata hitam yang perlahan terbuka menatapnya. Rambutnya hitam lebat, sama sepertinya. Jari jemarinya yang mungil mencengkeram gaun rumah sakitnya. Pada saat itu, dunia Renita terlahir kembali. Ikatan yang ia rasakan begitu instan, begitu kuat, dan begitu murni. Ini adalah anaknya, darah dagingnya, hasil perjuangannya. Semua pengorbanannya kini memiliki arti. Ia tidak lagi peduli pada Roni, pada Ibu Tara, pada semua rasa sakit di masa lalu. Yang ada hanyalah makhluk sempurna di dekapannya. Selamat, Bu. Putrinya cantik dan sehat, kata Suster Melati,
Tersenyum haru. Renita mencium kening putrinya yang masih basah. Ia membisikkan nama yang telah ia simpan di dalam hatinya selama berbulan-bulan. Sebuah nama yang menjadi doa dan janjinya. Selamat datang di dunia, Nirmala. Bisiknya, Nirmala, yang berarti suci, murni, tanpa cacat. Sebuah janji bahwa ia akan melindungi kesucian putrinya dari dunia yang penuh noda. Di dalam ruangan steril itu, Renita telah berubah. Ia bukan lagi korban. Ia adalah seorang ibu, seorang pelindung, dan kekuatannya kini tak terbatas. Pagi menjelang siang, Renita telah dipindahkan ke ruang perawatan. Ia merasa lelah hingga ke tulang, namun hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nirmala tertidur pulas di dalam boks bayi transparan di samping tempat tidurnya. Napasnya teratur dan lembut. Setiap tarikan napas kecil itu adalah musik terindah bagi Renita. Sekitar pukul 11, pintu kamarnya terbuka tanpa diketuk. Roni masuk, diikuti oleh Ibu Tara yang melangkah dengan angkuh. Roni terlihat kuyu, matanya sedikit merah, entah karena kurang tidur atau karena mabuk semalam. Ibu Tara, seperti biasa, memasang wajah kritisnya. "Oh, sudah lahir, ya," adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Roni. Tidak ada senyum, tidak ada kelegaan, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana perjuangan Renita semalam. Ia berjalan mendekati boks bayi dan hanya mengintip dari atas, seolah sedang melihat barang pajangan di etalase toko. Ibu Tara berjalan mengitarinya. Tatapannya tajam meneliti setiap inci tubuh mungil cucunya yang sedang tertidur. Ia berdecap pelan. Gumamnya, cukup keras untuk didengar oleh seluruh ruangan. Kok tidak ada mirip-miripnya sama Roni? Ya? Hidungnya, matanya beda, kulitnya juga agak gelap. Renita, yang sedang bersandar di bantalnya, hanya menatap mereka berdua. Dingin, kosong. Dulu, kata-kata seperti itu akan meremukkan hatinya. Kini, kata-kata itu terdengar seperti suara dengungan nyamuk yang mengganggu. Begitu kecil, begitu tidak berarti. Hinaan terakhir yang mereka lontarkan justru menjadi penegas paling kuat atas keputusan yang sudah ia ambil. Ia tidak membalas. Ia tidak menangis. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Keheningannya yang dingin tampaknya membuat Roni dan Ibu Tara merasa tidak nyaman. "Ya sudah, kamu istirahat saja," kata Roni, memecah keheningan yang canggung. "Aku harus urus administrasi di bawah." "Iya, kami pulang dulu. Banyak urusan," tambah Ibu Tara, bahkan tanpa menoleh lagi pada Renita atau cucunya. Mereka berdua berbalik dan pergi secepat mereka datang, meninggalkan keheningan dan bau kepalsuan di belakang mereka. Kunjungan itu tidak lebih dari 5 menit. Sebuah formalitas yang menyedihkan. Setelah pintu tertutup, Renita perlahan mengalihkan pandangannya kembali pada Nirmala. Ia mengulurkan tangannya, mengelus pipi lembut putrinya. "Jangan khawatir, sayang," bisiknya. "Mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu. Ibu janji." Tatapan matanya yang tadi kosong kini berubah menjadi kobaran api yang dingin dan penuh perhitungan. Benang terakhir yang mengikatnya pada keluarga itu telah putus. Pedang telah terhunus. Dan ia siap menggunakannya. Sore harinya, Suster Melati masuk untuk memeriksa kondisi Renita dan bayinya. Ia membantunya menyusui Nirmala untuk pertama kali, mengajarkannya dengan sabar dan lembut. Ia bisa merasakan ketegangan yang ditinggalkan oleh kunjungan singkat suami dan mertua Renita tadi siang. "Bagaimana perasaan ibu sekarang?" tanya Suster Melati. Pertanyaannya tulus, melampaui sekadar kondisi fisik. Ia sedang menanyakan kondisi hati Renita. Renita menatap wajah Suster Melati, wajah satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan tulus padanya di saat tergelapnya. Di mata suster itu, ia tidak melihat penghakiman, hanya pengertian. Renita tahu, inilah sekutu yang ia butuhkan. "Suster," ucap Renita. Suaranya rendah namun mantap, tidak lagi bergetar seperti dulu. "Suster melihat semuanya, kan? Dari saya datang sendirian tadi malam, sampai kunjungan suami saya tadi siang." Suster Melati berhenti sejenak dari kegiatannya merapikan selimut Nirmala.
Ia menatap langsung ke mata Renita dan mengangguk pelan. Saya melihat seorang ibu yang sangat kuat dan sangat sabar. Validasi sederhana itu terasa begitu kuat, memberi Renita dorongan terakhir yang ia perlukan. Karena itu, suster, saya mau minta tolong. Lanjut Renita, tatapannya lurus dan penuh tekad. Saya tidak akan pulang ke rumah suami saya. Saya sudah punya rencana, tapi saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh bantuan dari suster. Suster Melati mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya perhatian yang dalam. Saya tidak akan kabur begitu saja, jelas Renita. Saya akan pergi dengan terhormat. Tapi sebelum itu, saya harus meninggalkan sesuatu untuk mereka. Sebuah pesan, sebuah kebenaran. Dan saya butuh seseorang yang netral dan bisa dipercaya untuk menyampaikannya. Bisakah suster menjadi saksi saya dan membantu saya? Suster Melati menatap wajah Renita yang letih namun penuh determinasi. Ia lalu menatap Nirmala yang tertidur damai di dekapan ibunya, bayi mungil yang tak berdosa. Sebagai seorang perawat, ia telah melihat banyak drama keluarga. Tapi ia melihat sesuatu yang berbeda pada Renita. Bukan dendam, melainkan perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan keadilan dan melindungi anaknya. Tanpa ragu, Suster Melati mengulurkan tangannya dan menepuk lengan Renita dengan lembut. Apapun yang ibu butuhkan untuk memulai hidup baru yang lebih baik bersama putri ibu, katanya dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Saya akan bantu. Sebuah persekutuan telah terjalin di dalam kamar perawatan yang sunyi itu. Persekutuan antara seorang ibu yang telah menemukan kekuatannya dan seorang saksi yang berhati mulia. Roda takdir telah berputar. Panggung untuk babak terakhir telah disiapkan. Dan tirainya akan segera terbuka. 2 hari setelah kelahiran Nirmala, kamar perawatan itu telah berubah menjadi pusat komando yang sunyi. Rencana kepergian Renita disusun dengan presisi militer yang tenang, dibantu oleh Suster Melati yang bergerak dengan efisiensi dan empati yang luar biasa. Secara resmi, Renita dan bayinya akan diizinkan pulang keesokan harinya. Roni sudah diberitahu dan berjanji, sebuah janji yang kini tak bernilai apa-apa, akan menjemput mereka sekitar tengah hari. Rencana mereka adalah untuk pergi berjam-jam sebelum itu. Teman saya, Bima, akan menunggu di pintu samping lobi belakang pukul 5 pagi. Bisik Suster Melati sambil memeriksa infus Renita untuk terakhir kalinya. Dia bukan sopir taksi, hanya teman baik yang bisa dipercaya. Tidak akan ada jejak digital. Renita mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Malam itu, ia menggunakan sisa tabungan pribadinya untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit melalui transfer bank. Ia memastikan tidak ada 1 rupiah pun tagihan yang akan sampai ke tangan Roni. Ia ingin memutus semua ikatan, termasuk ikatan finansial. Malam itu, Renita hampir tidak tidur. Ia menghabiskan waktunya memandangi wajah mungil Nirmala yang terlelap, menyerap setiap detailnya, memperkuat benteng di sekeliling hatinya. Ia mengemasi tasnya yang tak seberapa, hanya beberapa helai pakaiannya, dan perlengkapan Nirmala yang ia siapkan dengan penuh cinta. Semua barang pemberian Roni atau keluarganya, perhiasan mas kawin, beberapa baju mahal di awal pernikahan, ia tinggalkan begitu saja di lemari. Ia tidak ingin membawa apapun yang berbau masa lalunya yang kelam. Pukul 10 malam, ponselnya berdering. Nama, Roni, tertera di layar. Halo, jawab Renita. Suaranya datar. Besok aku mungkin agak telat jemputnya, kata Roni dari seberang. Terdengar suara dentingan gelas. Ada urusan mendadak sama klien. Kamu tunggu saja di lobi sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Jangan kemana-mana. Iya, jawab Renita singkat. Ya sudah. Telepon ditutup. Sebuah senyum tipis. Senyum pertama dalam waktu yang sangat lama, tersungging di bibir Renita. Senyum yang dingin dan penuh ironi. Hingga detik-detik terakhir, Roni masih memberinya alasan untuk pergi. Kelalaian terakhirnya justru menjadi penutup yang sempurna untuk rencana Renita. Saat fajar pertama mulai menyingsing, mewarnai langit Wonosobo yang kelabu dengan semburat jingga, Suster Melati masuk ke kamar. Ia tidak mengenakan seragam, hanya pakaian biasa.
Sudah siap, Bu? Tanyanya lembut. Renita menggendong Nirmala yang terbungkus selimut hangat, mencium keningnya dalam-dalam. Sudah, jawabnya. Suaranya mantap. Mereka berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang masih sepi. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban bertonton telah diangkat dari pundaknya. Mereka keluar melalui pintu samping, di mana sebuah mobil sedan tua sudah menunggu dengan mesin menyala. Renita masuk ke dalam, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Suster Melati. Hiduplah dengan baik, Bu. Ibu dan Nirmala pantas bahagia, kata Suster Melati. Matanya berkaca-kaca. Saat mobil itu melaju meninggalkan pelataran rumah sakit, Renita tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke arah Fajar yang baru. Di kamar perawatan nomor 302, sebuah kotak kardus sederhana tergeletak di atas meja, menunggu untuk diantarkan. Malam sebelum kepergiannya, setelah Nirmala terlelap dan hanya suara rintik hujan yang menemani, Renita duduk di kursi sebelah jendela. Ia menarik sebuah kotak sepatu kosong dari bawah tempat tidurnya. Dengan tangan yang luar biasa tenang, ia mulai merakit senjata pemungkasnya. Bukan senjata yang terbuat dari baja, tapi dari kebenaran yang menyakitkan. Benda pertama yang ia masukkan adalah selembar kertas yang terlipat rapi. Kertas yang ia simpan seperti jimat selama sebulan terakhir. Hasil tes DNA non-invasif pranatal yang ia lakukan diam-diam setelah hinaan pertama Ibu Tara tentang anak siapa. Ia membukanya sekali lagi. Huruf-huruf tebal di bagian bawah seolah melompat keluar. Probabilitas paternitas 99,999%. Ini adalah bukti ilmiah yang dingin dan tak terbantahkan. Sebuah palu godam yang akan menghancurkan menara keangkuhan Ibu Tara. Benda kedua adalah sepasang sepatu bayi dari rajutan benang wol berwarna krem. Ia membelinya di awal kehamilan, saat harapannya masih membuncah. Ia memegangnya di telapak tangan, merasakan betapa kecil dan lembutnya benda itu. Sepatu ini adalah simbol dari kepolosan dan cinta murni yang telah mereka tolak. Simbol dari seorang anak yang tidak pernah mereka sambut dengan sukacita. Simbol dari semua hal baik yang telah mereka buang. Benda ketiga, dan yang paling penting, adalah suratnya. Ia mengambil selembar kertas surat dan sebuah pulpen. Ia menulis bukan dengan air mata, tapi dengan tinta yang seolah terbuat dari baja cair. Untuk Roni dan Ibu Tara. Saat kalian membaca surat ini, aku dan putriku, Nirmala, sudah pergi untuk memulai hidup baru. Jangan salah sangka. Aku tidak pergi karena marah atau benci. Emosi seperti itu terlalu berharga untuk kubuang pada kalian. Aku pergi karena aku sudah melihat kebenaran yang sesungguhnya. Aku pergi karena putriku pantas mendapatkan lebih baik daripada ini. Aku masih ingat hari ketika kau menyebutku dan anak ini sebagai beban, Ron. Aku ingat hari ketika aku dipermalukan di depan semua orang oleh ibumu, dan kau hanya diam. Aku ingat malam ketika aku demam dan kesakitan, memohon bantuanmu, tapi kau lebih memilih urusan penting dengan teman-temanmu. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Dan Ibu Tara, aku mendengar percakapan telepon ibu dengan Roni. Aku mendengar ibu menanamkan racun keraguan paling keji di benak putramu. Keraguan tentang asal-usul anakku. Cucumu sendiri. Hinaan itu adalah dosa yang tak akan pernah bisa termaafkan. Kalian berdua meragukan darah daging kalian sendiri. Kalian mempertanyakan kesucian anak yang bahkan belum lahir ke dunia. Karena itu, di dalam kotak ini, kutinggalkan jawaban atas keraguan busuk kalian. Bukan untuk membuktikan kehormatanku pada kalian, karena aku tidak lagi butuh pengakuan kalian, tapi agar kalian tahu dengan pasti, dengan jelas, apa yang telah kalian sia-siakan. Terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Tanpa kekejaman kalian, aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku. Kalian telah membebaskanku. Aku akan membesarkan Nirmala di dunia di mana ia dihargai sebagai anugerah, bukan beban. Di mana ia dicintai tanpa syarat. Jangan pernah mencoba mencari kami. Bagi kami, kalian sudah tidak ada lagi. Renita. Ia membaca ulang setiap kata. Tegas, dingin, dan final. Ia melipat surat itu,
memasukkannya ke dalam kotak bersama hasil tes DNA dan sepatu bayi itu. Ia menutup kotaknya, menyegelnya dengan selotip. Kotak penyesalan abadi itu telah siap. Tepat pukul 12:30 siang, Roni dan Ibu Tara tiba di rumah sakit. Roni berjalan dengan langkah malas ke meja resepsionis, sementara Ibu Tara menunggu di belakangnya dengan wajah masam. "Saya mau jemput istri saya, Renita, dari kamar 302, kata Roni pada perawat jaga. Perawat itu memeriksa komputernya. "Mohon maaf, Pak. Pasien atas nama Ibu Renita sudah menyelesaikan administrasi dan pulang sejak pukul 5 pagi tadi." Wajah Roni dan Ibu Tara berubah. "Pulang? Pulang kemana?" "Dia tidak bilang apa-apa," seru Roni. Nadanya kesal. "Saya tidak berwenang memberikan informasi tersebut, Pak," jawab perawat itu dengan sopan. Saat itulah, suster melati yang baru saja menyelesaikan giliran jaganya berjalan melewati mereka. Ia berhenti, menatap Roni dan Ibu Tara dengan ekspresi netral. "Selamat siang, Pak Roni, Bu Tara," sapanya. "Suster, kamu tahu Renita kemana? Kenapa dia pergi begitu saja?" tanya Ibu Tara dengan nada menuduh. Suster melati tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia justru mengulurkan sebuah kotak kardus sederhana yang sejak tadi ia bawa. "Ibu Renita menitipkan ini untuk Bapak dan Ibu," katanya dengan suara tenang. Roni menerima kotak itu dengan bingung. Rasanya ringan dan tidak berarti. "Apa ini?" "Pesan beliau. Semua yang perlu Bapak dan Ibu ketahui ada di dalam kotak ini," jawab suster melati. Tatapan matanya lurus dan tak terbaca, seolah ia hanya seorang kurir yang menyampaikan paket. Sebelum Roni atau Ibu Tara sempat bertanya lagi, suster melati memberikan anggukan profesional yang singkat. "Permisi, saya ada urusan lain." Ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Roni dan Ibu Tara yang berdiri mematung di tengah lobi rumah sakit yang ramai. Di tangan mereka tergenggam sebuah kotak sederhana yang akan segera meledakkan dunia mereka. Perasaan tidak enak mulai merayap di hati mereka. Firasat buruk yang dingin dan tajam. Perjalanan pulang ke rumah terasa hening dan tegang. Setibanya di rumah, Roni melempar kotak itu ke atas meja kopi dengan kasar. "Apa-apaan ini? Pergi tidak pamit. Meninggalkan kotak konyol begini. Dasar tidak punya sopan santun. Sudah Ibu bilang dari dulu, perempuan itu tidak benar," cibir Ibu Tara, melampiaskan kekesalannya. Roni merobek selotipnya dengan gusar dan membuka tutup kotak. Hal pertama yang mereka lihat adalah sepasang sepatu bayi rajutan yang mungil. Ibu Tara mendengus mengejek. "Cih, mau menyogok kita dengan barang murahan ini setelah bersikap tidak sopan? Apa maunya dia?" Roni mengabaikannya dan mengambil lipatan kertas di bawahnya. Itu adalah surat dari Renita. Ia membacanya dengan suara pelan, sementara Ibu Tara ikut mendengarkan dari balik bahunya. Kalimat pertama membuat mereka terdiam. Saat Roni membaca paragraf tentang hinaan dan kelalaian, wajahnya mulai memucat. Ia ingat setiap momen yang ditulis Renita dengan detail yang menyakitkan. Ibu Tara mulai gelisah saat bagian tentang arisan keluarga disebut. Lalu Roni sampai pada bagian tentang percakapan telepon itu. "Aku mendengar Ibu menanamkan racun keraguan paling keji." Wajah Ibu Tara berubah dari masam menjadi pucat pasi. Roni menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. Jadi Renita mendengar semuanya. Roni melanjutkan membaca dengan suara gemetar. "Di dalam kotak ini, kutinggalkan jawaban atas keraguan busuk kalian." Tangannya yang bergetar meraih kertas terakhir di dalam kotak. Ia membukanya. Kop surat resmi dari sebuah laboratorium diagnostik ternama. Matanya memindai angka dan persentase, tapi otaknya seolah menolak untuk memprosesnya. Ia membacanya sekali lagi, lebih lambat. Hasil tes pemeriksaan DNA. Subjek, Roni. Dugaan ayah, janin. Melalui darah ibu, Renita. Probabilitas paternitas, 99,9999%. Hening. Dunia seakan meledak dalam keheningan total. Kertas itu terlepas dari genggaman Roni dan melayang jatuh ke lantai. Bukti itu begitu mutlak, begitu dingin, begitu final.
Ibu Tara terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang selalu angkuh kini tampak tua dan rapuh. Matanya kosong. Senjata paling beracun yang ia gunakan untuk menyerang Renita kini berbalik dan menikam jantungnya sendiri. Ia tidak hanya menghina seorang menantu. Ia telah menfitnah darah dagingnya sendiri. Ia telah meragukan cucunya. Kehormatan dan harga diri keluarga yang selalu ia banggakan kini menjadi lelucon yang pahit. Roni menatap kosong ke arah kotak itu, lalu ke wajah ibunya, lalu kembali ke kertas di lantai. Setiap momen kekejamannya berkelebat di benaknya. Kata, beban. Malam saat ia membiarkan Renita sakit sendirian, ketidakhadirannya di rumah sakit. Semua itu ia lakukan berdasarkan keegoisan yang diperkuat oleh bisikan beracun ibunya. Dan semuanya salah. Ia telah membuang berlian demi kerikil. Ini semua salahmu, Bu. Roni akhirnya berteriak. Suaranya pecah oleh isak tangis penyesalan yang terlambat. Ibu yang terus meracuni pikiranku dengan omong kosong itu. Salahku? Pekik Ibu Tara. Rasa bersalahnya berubah menjadi mekanisme pertahanan diri. Kamu yang tidak punya pendirian. Kamu yang tidak bisa menjadi suami dan ayah yang benar. Kamu yang membiarkan aku bicara begitu tentang istrimu. Ruang keluarga itu menjadi panggung pertunjukan yang buruk rupa. Ibu dan anak itu saling menyalahkan, saling berteriak, mencoba melemparkan tanggung jawab atas dosa mereka yang tak terampuni. Di tengah pertengkaran mereka, kotak kardus itu tergeletak diam, saksi bisu dari sebuah kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun kemudian, rumah Roni tampak suram dan tidak terawat. Debu tipis melapisi perabotan. Ia duduk di sofa yang sama tempat ibunya dulu jatuh terduduk, menatap kosong ke arah ponselnya. Di layar, ada balasan email dari detektif swasta kelima yang ia sewa. Isinya sama seperti yang lain. Tidak ada jejak. Ibu Renita seperti lenyap di telan bumi. Hubungannya dengan Ibu Tara telah hancur. Mereka jarang bicara, dan setiap kali bertemu, yang ada hanya keheningan yang canggung atau pertengkaran yang mengungkit kembali hari ketika kotak itu datang. Karirnya stagnan. Semangatnya hilang. Setiap kali ia melihat seorang ayah menggendong putrinya, atau sepasang suami istri mendorong kereta bayi, dadanya terasa sesak oleh penyesalan yang begitu pekat hingga ia sulit bernapas. Ia terjebak dalam penjara yang ia bangun sendiri, selamanya dihantui oleh kenangan akan sebuah kotak kardus sederhana. Di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah kota kecil berhawa sejuk. Matahari pagi menyinari sebuah taman bunga yang asri di halaman belakang sebuah rumah sederhana yang bersih. Renita, dengan wajah yang cerah dan rambut yang tergerai, sedang tertawa lepas. Tawanya terdengar merdu dan bebas. Ayo, sayang, sini sama ibu, panggilnya. Seorang anak perempuan berusia 1 tahun, dengan mata hitam yang berbinar dan gaun mungil berwarna kuning, tertatih-tatih beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke dalam pelukan ibunya. Nirmala. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat. Renita telah membangun kembali hidupnya dari nol. Ia memulai bisnis catering makanan sehat dari rumah yang ia beri nama Dapur Nirmala. Pesanannya terus bertambah dari mulut ke mulut. Ia punya teman-teman baru dari komunitas ibu dan anak di kotanya. Ia menemukan kedamaian. Ia mengangkat Nirmala tinggi-tinggi, membuat putrinya tertawa geli. Ia menciumi wajah mungil itu dengan segenap cinta di dunia. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya hamparan masa depan yang cerah untuknya dan putrinya. Renita menatap langit biru, menghirup udara pagi yang segar. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar menjadi pemenang. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan memilih kebahagiaan. Fajar yang baru telah tiba untuknya, dan cahayanya begitu hangat dan menyilaukan. Itulah akhir dari kisah Renita. Ia membuktikan bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bisa lahir dari luka yang paling dalam, dan ia memilih kebahagiaan untuk dirinya dan putrinya, Nirmala. Nah, sekarang giliran kalian yang berkomentar. Menurutmu, jika suatu hari Roni benar-benar berubah dan dengan tulus mencari Renita untuk meminta maaf, pantaskah ia diberi kesempatan kedua? Komen, pantas.
Jika kamu percaya semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Komen, tidak. Jika menurutmu luka yang diberikan sudah terlalu dalam untuk dimaafkan. Tulis pilihanmu di bawah dan kita diskusikan.